bergabung di ibadah Naposo HKBP Serpong malam ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam keadaan sehat ya. Aku bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah walaupun lewat online, tapi aku percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita saat ini. Tema ibadah kita pada malam hari ini adalah bertekun di dalam iman. Setiap kita pasti pernah mengalami godaan, cobaan, tantangan, atau doa yang belum dijawab sama Tuhan yang seringkali membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita merasa gagal, dan merasa iman kita mundur saat itu. Tapi teman-teman, saat ini kita mau belajar kalau berbagai kondisi dan situasi apapun, kita tetap harus bertekun di dalam iman. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang boleh menolong kita. Jangan ragu karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam sepanjang hidup kita. Mari kita mengangkat satu pujian, hanya di dalam namanya kita nyanyikan. Lindungi
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Hingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah ya Bapa. Tuhan, Engkau yang kiranya berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami mendengar firman Tuhan. Ajar kami ya Bapa, kiranya kami boleh sungguh-sungguh, boleh fokus mendengar firman Tuhan, dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang lawat setiap hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, kami mohon ampun ya Tuhan, layakkanlah kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Jangan menyerah, tetap berserah, karena rencana yang terbaik semuanya datang dari Allah. Mari kita sama-sama tetapkan hati kita untuk percaya, tanpa syarat, dan menyatakan iman kita untuk setia. Sebagai lagu pengantar firman, tanpa syarat kita nyanyikan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan padamu Tuhan di malam hari ini. Di sini kami para HKBP Serpong berkumpul untuk melakukan sermon setiap minggunya Tuhan. Hadirlah Tuhan di acara kami malam hari ini, bimbing dan ajari kami memahami firman Tuhan, agar kelak firman ini bisa kami jadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian, senang kembali kita bertemu di acara sermon malam hari ini. Nats renungan yang kita akan bahas malam hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan adik-adik sekalian. Nats ini berlatar belakang kepada orang-orang Ibrani yang pada saat-saat awal kekristenan sangat tertekan oleh lingkungannya, terutama orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sehingga mereka mencoba mengganggu orang Yahudi yang jadi pengikut Kristus. Dan di ayat yang 3 ini kita bisa melihat bahwa kehidupan itu dianalogkan dengan seperti suatu perlombaan, di mana kita sebagai peserta dituntut supaya bisa mencapai garis akhir dengan selamat dan keluar sebagai pemenang. Namun dalam perlombaan tersebut ada rintangan, yaitu beban kehidupan dan dosa. Agar bisa berlari lebih kencang, maka kita dituntut untuk menanggalkan segala beban hidup dan dosa, serta dengan tekun bergerak untuk mencapai garis akhir. Dalam perlombaan tersebut, kita harus konsentrasi penuh dan mengarahkan mata hanya kepada Yesus yang mampu membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan Yesus sudah rela mati dengan hina di kayu salib demi menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan akhirnya Yesus keluar sebagai pemenang, mengalahkan kuasa maut, dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, supaya kita bisa bertahan dan kuat serta tidak putus asa, maka kita harus selalu mengingat Yesus yang dengan tekun menanggung segala serangan dari pihak orang-orang berdosa. Kita bisa saksikan bahwa segala penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus jauh-jauh lebih berat dari permasalahan dan pencobaan yang kita alami saat ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk lemah dan berputus asa. Adik-adik Naposo sekalian, ada suatu pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari Nats hari ini. Pertama, saat ini kita semua dihadapkan kepada masalah pandemi COVID-19, di mana seluruh aspek kehidupan mengalami goncangan hebat. Semua kondisi membuat orang-orang ketakutan, bahkan mulai putus asa, karena permasalahan yang dihadapi cukup kompleks. Situasi ini bisa diasumsikan mirip dengan kondisi tantangan yang dihadapi orang Ibrani pada masa awal munculnya kumpulan pengikut Yesus Kristus. 2. Supaya bisa memenangkan perlombaan dengan permasalahan yang diakibatkan COVID-19 ini, tentunya sangat dibutuhkan kekuatan dari dalam diri kita. Kekuatan itu hanya dapat diperoleh dari kesempurnaan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Sang Penolong. Agar dapat memenangkan perlombaan ini, juga kita harus melepaskan seluruh beban kehidupan dan dosa-dosa kita dengan cara melepas rasa dendam, benci, marah yang berkelebihan, rasa khawatir, cemas, stres, dan juga kita dituntut agar bertobat dan mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kita perbuat selama ini. Adik-adik Naposo, dalam perlombaan atau perjuangan tersebut, agar bisa keluar sebagai pemenang, syaratnya tentu harus kita pahami. Pertama, harus fokus kepada Yesus. Maksudnya, selalulah mengandalkan Yesus dalam menghadapi tantangan atau rintangan yang muncul di sepanjang perlombaan tersebut. Untuk menguatkan renungan pada malam hari ini,
ada baiknya saya mencoba sharing kisah saya sendiri di dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya dengan rasa sangat terkejut divonis sebagai PDP pada tanggal 16 Maret 2020 setelah saya mengalami gejala-gejala flu, batuk dan demam, meriang, rasa sesak, sehingga saya melakukan pemeriksaan kesehatan dan intinya di tanggal 16 malam itu saya dinyatakan PDP, artinya gejala-gejala klinis yang saya alami sudah menuju kepada COVID-19 dan saya dites swab tanggal 16 dan seluruh PDP sebaiknya harus masuk ke ruang perawatan dan malam hari itu saya dengan segala perjuangan mendapatkan tempat bukan di rumah sakit rujukan yang sudah penuh tapi rumah sakit Siloam Kelapa II yang pada saat itu baru mencoba memulai mengadakan ruang perawatan COVID-19 dan puji Tuhan kami dapat 2 ruangan karena istri saya juga mendapat status PDP juga karena mengalami gejala klinis yang sama. Dan di dalam awal-awal masuk ke rumah sakit, saya bertanya kepada istri saya yang juga seorang dokter, gejala CT scan paru saya itu sudah jelek sekali karena sudah banyak luka yang terjadi akibat virus itu. Sebenarnya saya sudah berobat 5 hari sebelum tanggal 16 itu, waktu itu masih gejalanya sangat ringan, jadi sehingga dokter mengasumsikan itu hanya biasalah kena bakteri gitu ya, atau dikasih antibiotik sama vitamin, kira-kira bisa sembuh. Tapi nyatanya sampai tanggal 16 makin berat, berarti memang ini adalah virus yang mengakibatkan kondisi lebih buruk tersebut. Dan ada satu pertanyaan saya yang cukup saya katakan ya, berat sekali saya tanyakan kepada istri saya karena dia orang medis. Ma, dengan gejala paru yang sudah kena pneumonia seperti ini, gimana sih harapan untuk bisa hidup menghadapi COVID-19 ini? Dan istri saya saat itu tidak bisa menjawab, malah menangis. Waduh, saya jadi bingung juga. Gimana ya, saya harus menghadapi masa-masa hari-hari ke depan ini dengan kondisi pneumonia yang sudah berat tadi. Artinya sudah mengalami gejala sesak napas. Waktu itu saya teringat kata-kata Menteri Kesehatan Pak Terawan waktu itu, kalau nggak salah dia menyatakan bahwa sebenarnya virus ini bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita sendiri. Sehingga kita waktu itu saya agak tenang sedikit dengan statement itu, tapi yang memang agak mengkhawatirkan kita bahwa virus itu tidak mempunyai ada obatnya gitu. Jadi artinya selama virus itu nggak bisa kita kalahkan, ya selama itulah virus merusak saluran pernapasan dan paru kita. Sehingga saya mulai menjalani perawatan dimulai dengan memasangkan infus, oksigen untuk pernapasan, dan selama 5 hari saya memang mendapatkan infus, tapi terus terang di hari pertama masuk dikasih infus itu ada suatu kayak kelegaan, sudah ditanganin gitu. Tapi hari kedua ketiga saya penasaran juga, ini sebenarnya apa sih yang diapakan ke tubuh saya itu yang diinfuskan? Ternyata hanya vitamin dan antibiotik yang sebelum-sebelumnya saya juga sudah gunakan gitu, tapi malah kondisinya nggak berubah. Tapi hari ini saya merasakan memang banyak perubahan-perubahan. Setelah saya sadari bahwa saya memang positif COVID itu di hari ketiga perawatan hasil swab yang kemarin itu keluar, sehingga saya menjadi diposisikan kepada kondisi yang berat gitu. Artinya gimana ini ngadapin COVID ini dengan berita-berita yang kebetulan saya diizinkan memegang HP dan sebagainya, jadi saya bisa mengikuti perkembangan di luar gitu. Dan di awal-awal itu memang angka kematian masih jauh lebih besar daripada angka kesembuhan, malah belum ada sembuh waktu itu di awal-awal Maret tersebut. Tapi saya ingat bahwa daya tahan tubuh itu hanya bisa diciptakan dengan sikap positif kita, dan tentu sikap positif itu hanya bisa didapat dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, intinya ada dari cerita inilah, saya menjalani proses itu dengan tetap berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus akan bisa membantu saya melaluinya. Dan
dengan doa teman-teman juga yang membantu dan pengobatan yang bagus dari tim medis, akhirnya saya bisa melewati 19 hari perawatan rumah sakit, dan di 1 bulan setelah itu saya menjalani tes yang juga hasilnya negatif. Intinya saya saat ini sudah bebas dari COVID-19 dan sudah berapa kali dites juga sudah negatif, ada 4 kali. Jadi adik-adik sekalian, Apostle Bulung, ini meyakinkan kita bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan yang mungkin kita akan hadapi ke depan, tapi saya yakinkan selama kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa keluar sebagai pemenang. Iman itu harus dipegang kuat, jangan sampai sempat kita lemah. Kalau lemah, maka nanti lawan kita itu akan dominan dan kita tidak akan bisa mencapai garis akhir. Demikianlah adik-adik sekalian renungan kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan pada malam ini bisa menguatkan kita, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit pandemi 19 ke depan ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan di malam hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan dan telah diyakinkan bahwa kami bisa keluar sebagai pemenang dalam perlombaan kehidupan ini jika kami pertama meninggalkan segala dosa dan beban kehidupan kami. Kemudian kami berkonsentrasi kepada Yesus sebagai tujuan akhir kami, dan kami harus memegang iman yang teguh. Tidak boleh melihat ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, karena itu akan mengganggu konsentrasi kami dan bisa menjatuhkan kami di tengah perlombaan tersebut. Hadirlah Tuhan selalu dalam kehidupan kami, terutama adik-adik Apostle Bulung ini dalam menghadapi masa-masa berat ke depan ini Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka dan jadikan mereka selalu sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, Shalom Naposer. Warta kita kali ini yang pertama adalah kelompok kecil. Untuk teman-teman Naposer yang rindu untuk mengikuti kegiatan kelompok kecil, teman-teman Naposer bisa menghubungi teman kita yaitu Deborah Simatupang. Dan warta kita yang kedua adalah podcast. Untuk teman-teman yang rindu untuk kesaksian selama 2 bulan ini, teman-teman Naposer bisa menghubungi teman kita yaitu Andika Tambunan. Untuk teman-teman Naposer tetap jaga kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian, marilah kita tutup ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menemani kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan hatinya untuk boleh beribadah bersama. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat melayani di keluarga. Selamat mengasihi lingkungan sekitar dan sesama kita. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, dan tetap bertekun di dalam iman. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah Naposo selanjutnya.